Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini kita akan bahas topik yang sangat menarik dan relevan di era digital ini, yaitu tentang perpustakaan dan masyarakat informasi. Topik ini akan memberikan wawasan penting tentang bagaimana perpustakaan berperan dalam masyarakat modern yang semakin terhubung dengan teknologi. Yuk kita mulai pembahasannya. Pertama-tama, kita perlu memahami mengapa perpustakaan masih sangat penting di era digital ini. Perpustakaan bukan hanya tempat menyimpan buku loh, tapi juga pusat sumber informasi yang mendukung berbagai kegiatan seperti pembelajaran, penelitian, dan pengembangan pengetahuan. Contohnya di negara kita Indonesia, perpustakaan memainkan peran kunci dalam menyediakan akses informasi yang luas dan berkualitas tinggi bagi masyarakatnya. Dengan dukungan teknologi, perpustakaan dapat menyediakan akses ke sumber daya digital yang sangat berharga untuk keperluan akademis dan profesional. Kita mulai dengan definisi dasar perpustakaan. Secara tradisional, perpustakaan adalah institusi yang mengelola koleksi karya tulis, cetak, dan rekam secara profesional untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, dan rekreasi masyarakat. Dengan adanya teknologi, peran ini semakin berkembang untuk mencakup pengelolaan sumber daya digital. Apa itu masyarakat informasi? Ini adalah istilah untuk menggambarkan kelompok masyarakat yang menggunakan informasi sebagai sumber utama untuk ilmu pengetahuan dan alat untuk memecahkan masalah. Teknologi informasi dan komunikasi memainkan peran besar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat informasi yang menjadikan akses cepat dan mudah ke informasi sebagai kebutuhan dasar. Perpustakaan berperan penting sebagai pengelola informasi. Perpustakaan bertugas mengumpulkan, mengorganisir, dan mendistribusikan informasi kepada masyarakat. Di era digital ini, perpustakaan juga harus mampu mengelola dan menyajikan informasi digital dengan baik, termasuk e-jurnal, e-book, dan database online. Ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi yang lebih luas dan dalam waktu yang lebih cepat. Peran perpustakaan dalam masyarakat informasi. Perpustakaan berfungsi sebagai sumber informasi utama, penghubung antara sumber informasi dengan pengguna, dan sebagai lembaga yang mengembangkan minat baca serta budaya membaca. Perpustakaan juga berperan sebagai agen perubahan dan lembaga pendidikan non-formal bagi masyarakat. Contohnya, perpustakaan di Brunei Darussalam sering mengadakan berbagai program edukatif dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan literasi informasi dan mendukung pembelajaran sepanjang hayat. Adapun alasan mengapa perpustakaan disebut sebagai pusat informasi dan sumber-sumber informasi, karena memenuhi ciri-ciri. Yang pertama, tempat dihimpunnya segala macam atau sumber informasi baik dalam bentuk tercetak maupun non-cetak, baik itu dokumen analog maupun dokumen digital. Yang kedua, tempat diolahnya bermacam ragam informasi, baik yang tercetak maupun dalam bentuk rekaman elektronik. Yang ketiga, tempat didistribusikannya segala macam informasi ke segenap pengguna yang mencari informasi. Yang keempat, tempat lahirnya sebuah informasi. Yang kelima, tempat pemeliharaan segala jenis informasi sehingga informasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang. Yang keenam, tempat pewarisan budaya bangsa. Dan yang terakhir, tempat pembelajaran seumur hidup bagi penggunanya. Dari ketujuh ciri-ciri tersebut, dapat dijelaskan bahwa perpustakaan berfungsi sebagai tempat untuk mengelola sumber-sumber informasi demi kepentingan masyarakat. Dan tugas utama perpustakaan adalah mengelola informasi dan sumber-sumber informasi yang terekam atau dengan kata lain menjadi tempat pengelolaan informasi sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam ilmu perpustakaan.
Sedangkan masyarakat informasi juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama, adanya level intensitas informasi yang tinggi atau kebutuhan akan informasi yang tinggi dalam kehidupan masyarakatnya sehari-hari pada organisasi-organisasi yang ada dan tempat-tempat kerja. Yang kedua, penggunaan teknologi informasi untuk kegiatan sosial, pengajaran, dan bisnis serta kegiatan-kegiatan lainnya. Yang ketiga, kemampuan pertukaran data digital yang cepat dalam jarak yang jauh. Yang keempat, masyarakat yang sadar akan informasi dan mendapatkan informasi secara cukup. Yang kelima, menjadikan informasi sebagai komoditas bernilai ekonomis. Yang keenam, mengakses informasi super highway atau berkecepatan tinggi. Yang ketujuh, distribusi informasi berubah jadi tercetak menjadi elektronik dengan karakteristik informasi. Kedelapan, sistem layanan berubah dari manual ke elektronik atau e-service. Yang kesembilan, sektor ekonomi bergeser dari penghasilan barang ke pelayanan jasa. Dan yang terakhir, kompetisi bersifat global dan ketat. jika masyarakat atau seseorang memenuhi ciri-ciri yang telah saya sebutkan tadi, maka masyarakat akan menjadi terbuka diiringi dengan sikap kritis dan tidak a priori, demokratis, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, dan masyarakat informasi lebih demokratis dibandingkan masyarakat industri. Kemudian masyarakat juga desentralisasi atau kekuasaan berbagi, adanya otonomi daerah. Kemudian bidang pekerjaan dari manufaktur ke jasa, ciri pekerjaan berbasis ilmu pengetahuan, otomasi, pemecahan masalah, dan inovasi. Nah, dari pemaparan tadi dapat disimpulkan bahwa perpustakaan memiliki peran yang sangat vital dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan literasi masyarakat. Dalam masyarakat informasi, perpustakaan harus mampu beradaptasi dengan teknologi informasi untuk tetap relevan dan bermanfaat. Mereka harus terus berinovasi dalam layanan dan program-program yang mereka tawarkan agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna yang semakin kompleks dan beragam. Nah, ada yang bertanya nih, apa saja tantangan masyarakat informasi? Nah, pertama, tantangan utamanya adalah kesenjangan digital. Meskipun akses ke internet dan teknologi digital telah meningkat secara signifikan, masih ada banyak individu dan komunitas yang tidak memiliki akses yang sama. Kesenjangan ini dapat berupa akses terhadap perangkat keras, konektivitas internet, atau kemampuan untuk menggunakan teknologi digital. Kesenjangan ini dapat memperdalam ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Yang kedua, tantangan selanjutnya adalah masalah privasi dan keamanan data. Dengan semakin banyak informasi yang dibagikan dan disimpan secara digital, perlindungan terhadap privasi dan keamanan data menjadi tantangan yang semakin besar. Isu ini mendorong kebutuhan akan regulasi yang kuat dan pemahaman yang baik tentang praktik keamanan data. Ketiga, tantangan masyarakat informasi adalah mengatasi beban informasi atau information overload. Dalam dunia digital, informasi dapat dengan mudah dan cepat diperoleh. Namun, jumlah informasi yang besar dan terus bertambah dapat membuat individu merasa kewalahan dan terkadang sulit untuk membedakan antara informasi yang benar dan informasi yang salah. Keempat, tantangan lainnya adalah digital literasi atau literasi digital. Kemampuan untuk memahami, menggunakan, dan berinteraksi dengan teknologi digital menjadi keterampilan penting loh pada saat ini. Namun masih banyak individu yang belum memiliki literasi digital ini. Kelima, tantangan terakhir ialah tentang etika dalam menggunakan informasi. Dalam masyarakat informasi, penting untuk menggunakan informasi dengan cara yang etis dan bertanggung jawab. Misalnya, menghargai hak cipta dan kekayaan intelektual, serta tidak menyebarluaskan informasi palsu atau tidak benar, atau biasa kita sebut dengan hoax.
Apakah perpustakaan konvensional masih relevan dalam era di mana banyak informasi dapat diakses secara digital dari mana saja? Meskipun teknologi informasi telah mengubah cara kita mengakses informasi, perpustakaan konvensional tetap memiliki relevansi yang penting. Meski informasi tersedia secara digital, perpustakaan konvensional memiliki beberapa kelebihan yang membuatnya tetap relevan. Yang pertama, perpustakaan konvensional menyediakan akses langsung ke lokasi fisik seperti koleksi-koleksi, buku, majalah, dan materi cetak lainnya. Meskipun banyak informasi tersedia secara digital, ada beberapa jenis materi yang masih lebih mudah diakses melalui cetakan fisik. Beberapa orang juga lebih nyaman membaca dari buku fisik daripada layar digital. Perpustakaan konvensional juga memiliki koleksi langka atau khusus yang tidak mudah ditemukan secara online. Kedua, perpustakaan konvensional memberikan pengalaman belajar yang berbeda. Di perpustakaan, kita dapat menjelajahi rak buku yang kita inginkan, menemukan atau menelusuri bahan bacaan yang kita butuhkan, dan merasakan atmosfer yang tenang dan khusyuk. Ini bisa menjadi pengalaman yang berharga, terutama bagi mereka yang menikmati interaksi fisik dengan buku dan lingkungan perpustakaan. Ketiga, perpustakaan konvensional juga memiliki peran penting dalam mendorong kegiatan sosial dan budaya. Mereka sering menjadi pusat komunitas di mana acara dan kegiatan sosial dapat diadakan, seperti diskusi buku, presentasi, lokakarya, dan pameran seni. Perpustakaan menjadi tempat pertemuan dan kolaborasi bagi orang-orang dengan minat dan hobi yang sama. Selain itu, perpustakaan konvensional juga berperan dalam menyediakan aksesibilitas informasi bagi sebagian masyarakat yang masih belum memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Tidak semua orang memiliki koneksi internet atau perangkat untuk mengakses informasi digital, atau mungkin lebih menggunakan perpustakaan sebagai tempat yang nyaman untuk belajar dan mencari informasi. Dalam kesimpulannya, meskipun informasi dapat diakses digital dari mana saja, perpustakaan konvensional tetap relevan. Kelebihannya meliputi akses langsung ke koleksi fisik, pengalaman belajar yang unik, peran dalam kegiatan sosial dan budaya, dan aksesibilitas bagi mereka yang belum memiliki akses teknologi. Perpustakaan konvensional dan teknologi informasi dapat saling melengkapi untuk memenuhi kebutuhan informasi dan pengetahuan masyarakat. Bahkan di Indonesia juga memiliki perpustakaan nasional yang dapat diakses secara fisik dan juga dapat diakses secara digital. Apakah perpustakaan harus memperluas jangkauannya untuk menyediakan layanan yang lebih luas dalam mendukung kebutuhan informasi masyarakat modern? Jawabannya adalah iya. Memperluas jangkauan layanan perpustakaan merupakan langkah yang penting dalam mendukung kebutuhan informasi masyarakat modern. Dalam era digital dan informasi yang terus berkembang, perpustakaan dituntut untuk tidak hanya menjadi tempat penyimpanan buku fisik, tetapi juga menjadi pusat informasi yang menyediakan layanan yang lebih luas. Salah satu cara perpustakaan dapat memperluas jangkauannya adalah dengan menyediakan akses digital ke koleksi mereka. Dengan menyediakan buku elektronik, jurnal, dan sumber daya online lainnya, perpustakaan dapat memberikan akses yang lebih mudah dan fleksibel bagi penggunanya. Hal ini juga memungkinkan perpustakaan untuk mencapai masyarakat yang mungkin sulit mengunjungi perpustakaan secara fisik. Selain itu, perpustakaan juga dapat mengembangkan layanan online seperti peminjaman buku secara daring, konsultasi referensi melalui chat atau email, dan program pembelajaran jarak jauh. Dengan layanan-layanan ini, perpustakaan dapat memberikan akses dan dukungan informasi kepada masyarakat yang berada di tempat yang jauh atau tidak dapat mengunjungi perpustakaan secara langsung. Perpustakaan juga dapat menjalin kemitraan dengan institusi lain seperti sekolah, perguruan tinggi, perusahaan, dan komunitas lokal.
Dengan menjalani kemitraan ini, perpustakaan dapat memperluas jangkauan layanannya dan menghadirkan informasi yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan memperluas jangkauan layanan perpustakaan, perpustakaan dapat memenuhi kebutuhan informasi masyarakat modern yang semakin beragam dan dinamis. Hal ini juga memungkinkan perpustakaan untuk tetap relevan dan memberikan nilai tambah dalam era digital dan informasi ini. Bagaimana peran perpustakaan dalam membantu masyarakat mengatasi tantangan dalam memfilter informasi yang berlimpah dan kadang-kadang tidak valid di era digital ini? Nah, perpustakaan memiliki peran penting dalam membantu masyarakat mengatasi tantangan dalam memfilter informasi yang berlimpah dan kadang-kadang tidak valid di era digital ini. Adapun beberapa peran perpustakaan dalam hal ini, yang pertama, menyediakan koleksi yang terpercaya. Perpustakaan memiliki peran penting dalam menyediakan koleksi yang terpercaya dan diverifikasi. Dalam menghadapi informasi yang tidak valid dan kabar bohong yang tersebar luas, perpustakaan dapat menjadi sumber yang dapat diandalkan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan berkualitas. Perpustakaan menjalankan proses seleksi dan evaluasi yang ketat terhadap sumber informasi yang masuk ke dalam koleksinya, sehingga pengguna dapat mempercayai keaslian dan keandalan informasi yang diperoleh. Yang kedua, meningkatkan literasi informasi. Perpustakaan dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan literasi informasi masyarakat. Dengan mengadakan program-program pelatihan dan pendidikan, perpustakaan dapat membantu masyarakat memahami bagaimana cara mencari, mengevaluasi, dan menggunakan informasi dengan bijak. Pelatihan ini dapat meliputi keterampilan dalam memfilter informasi, mengenali sumber yang tidak valid, dan menggunakan alat bantu teknologi untuk memverifikasi informasi. Kemudian yang ketiga, memberikan akses ke sumber informasi yang beragam. Perpustakaan menyediakan akses ke berbagai jenis sumber informasi, baik dalam bentuk fisik maupun digital. Dengan menyediakan sumber informasi yang beragam, perpustakaan membantu masyarakat untuk mendapatkan sudut pandang yang berbeda dan melakukan perbandingan dalam memfilter informasi. Perpustakaan juga dapat membantu dalam mengarahkan masyarakat untuk mengakses sumber-sumber terpercaya dan relevan dengan kebutuhan mereka. Keempat, menyediakan bimbingan dan konsultasi. Perpustakaan dapat memberikan bimbingan dan konsultasi kepada pengguna dalam hal memfilter informasi. Librarian atau pustakawan memiliki pengetahuan dan keahlian dalam mencari dan mengevaluasi informasi yang dapat mereka bagikan kepada pengguna. Pengguna dapat berkonsultasi dengan pustakawan untuk mendapatkan saran dan bantuan dalam memverifikasi keabsahan informasi yang mereka temui. Dengan peran-peran ini, perpustakaan dapat membantu masyarakat dalam memfilter informasi yang berlimpah dan tidak valid di era digital ini. Perpustakaan menjadi sumber yang dapat dipercaya dan membantu masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat, terverifikasi, dan berkualitas. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai perpustakaan dan masyarakat informasi. Semoga video ini memberikan kalian wawasan baru tentang pentingnya perpustakaan di era digital. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.